A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainata Elianda Pramudia dengan NIM 2022 10 11 03 11 442. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu aspek paling fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang baru, yaitu tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023. Ini merupakan pengganti dari KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Salah satu perubahan mendasar dalam KUHP baru ini yaitu terkait pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengganti tujuan dan pedoman pemidanaan. Mengapa penting? Ya karena hal ini akan mempengaruhi bagaimana hakim menjatuhkan pidana dan bagaimana sistem pemidanaan kita bekerja ke depannya. Baik, saya akan mulai yang pertama yaitu tujuan pemidanaan. Paradigma baru dalam pemidanaan sebelumnya. KUHP lama tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan. Hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan sendiri apa tujuan dari penjatuhan pidana. Namun kini pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan tegas menyatakan tujuan pemidanaan. Ada 3 pilar tujuan pemidanaan menurut pasal 51. Pemidanaan bertujuan untuk yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana. Ini adalah fungsi preventif dari pemidanaan. Pemidanaan harus mampu mencegah baik si pelaku maupun orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada 2 dimensi pencegahan di sini, yaitu pencegahan khusus agar pelaku tidak mengulangi dan pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan hal serupa karena takut akan sanksinya. Yang kedua, membina terpidana. Ini adalah fungsi rehabilitatif. Pemidanaan bukan sekedar menghukum tetapi juga membina dan merehabilitasi pelaku agar menjadi orang yang lebih baik. Terpidana harus dibina agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang positif, memiliki keterampilan dan tidak mengulangi perbuatannya. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Tujuan ini sangat menarik karena mengakui bahwa tindak pidana menciptakan konflik tidak hanya antara negara dan pelaku, tetapi juga antara pelaku dengan korban dan antara pelaku dan masyarakat. Pemidanaan diharapkan dapat menyelesaikan konflik ini dan memulihkan keseimbangan yang terganggu. Pemulihan dari dampak tindak pidana, selain 3 tujuan utama di atas, pemidanaan juga bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Ini mencakup pemulihan bagi korban, masyarakat, dan bahkan pelaku sendiri. Pendekatan ini lebih holistik dan tidak semata-mata bersifat retributif atau pembalasan. Terakhir, pemidanaan juga bertujuan agar terpidana merasakan penyesalan atas perbuatannya. Penyesalan yang tulus merupakan langkah awal menuju perubahan perilaku yang sejati. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP baru ini sangat komprehensif, memadukan unsur pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan. Ini adalah paradigma yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan. Saya akan memberikan contoh kasus dari tujuan pemidanaan ini, yaitu kasus narkotika. Siti, mahasiswa berusia 20 tahun, tertangkap menggunakan narkotika jenis ganja. Ini adalah pertama kalinya ia terlibat narkotika. Penerapan tujuan pemidanaan pasal 51-nya yang pertama, mencegah dilakukan tindak pidana. Pencegahan khusus. Pidana yang dijatuhkan harus membuat Siti tidak mengulangi perbuatannya, namun karena ini penyalahgunaan pertama kalinya dari Siti, dan Siti masih muda, rehabilitasi lebih efektif daripada penjara lama. Pencegahan umumnya memberikan contoh kepada mahasiswa lain bahwa menggunakan narkotika itu ada konsekuensinya. Nah, yang kedua, membina terpidana. Siti membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi dari kecanduan. Program rehabilitasi di pusat rehabilitasi lebih tepat daripada penjara. Siti perlu mendapat pendampingan psikologis dan konseling.
Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Konflik bukan hanya antara Siti dan negara, tetapi juga dengan keluarganya yang kecewa, konflik dengan masyarakat yang khawatir peredaran narkotika di kampus. Pemindahan harus bisa memulihkan kepercayaan. Yang keempat, memulihkan keseimbangan. Siti perlu dipulihkan dari kecanduan keluarga, perlu dipulihkan dari keluarga, perlu dipulihkan dari trauma, kepercayaan kampus dan masyarakat perlu dipulihkan. Yang kelima, menumbuhkan penyesalan. Melalui konseling dan pembinaan, Siti dibimbing untuk memahami kesalahannya. Penyesalan yang tulus menjadi modal untuk perubahan. Hakim memutuskan pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun dengan syarat Siti wajib menjalani rehabilitasi di pusat rehabilitasi narkotika selama 6 bulan dan melakukan kerja sosial. Putusan ini mencerminkan semua tujuan pemidanaan, mencegah pengulangan, membina pelaku, menyelesaikan konflik dengan keluarga dan masyarakat, serta memulihkan kondisi Siti. Selanjutnya, saya akan membahas terkait pedoman pemidanaan. Setelah memahami tujuan pemidanaan, sekarang kita akan membahas bagaimana hakim seharusnya menjatuhkan pidana. Inilah yang diatur dalam pedoman pemidanaan. Dalam pasal 52, kerangka dasar pedoman pemidanaan. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor. Mari kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama yaitu kesalahan pembuat tindak pidana. Ini adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Hakim harus mempertimbangkan seberapa besar kesalahan pelaku, apakah dilakukannya dengan sengaja atau karena kelalaian, dan bagaimana tingkat kesadarannya saat melakukan perbuatan. Yang kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana? Apakah karena balas dendam, kebutuhan ekonomi, atau ada motif lain? Motif yang berbeda dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang berbeda pula. Faktor ketiga yaitu sikap batin pembuat tindak pidana. Bagaimana kondisi mental dan emosional pelaku saat melakukan tindak pidana? Apakah dalam kondisi tertekan, dipaksa, atau dengan bebas menentukan kehendaknya? Yang keempat, cara melakukan tindak pidana. Apakah tindak pidana dilakukan dengan cara yang terencana dan sistematis atau spontan? Apakah menggunakan kekerasan, ekstrim atau tidak? Cara pelaksanaan tindak pidana sangat berpengaruh pada penjatuhan pidana. Yang faktor kelima yaitu sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana. Apakah pelaku menunjukkan penyesalan, apakah pelaku berusaha memperbaiki kesalahannya, meminta maaf kepada korban, atau justru melarikan diri dan menyembunyikan bukti. Sikap setelah kejadian sangat penting. Faktor yang keenam yaitu riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi. Membuat tindak pidana dengan latar belakang kehidupan pelaku perlu dipertimbangkan. Apakah pelaku berasal dari lingkungan yang sulit? Apakah ada faktor sosial ekonomi yang mendorong perbuatannya? Ini tidak membebaskan pelaku, tetapi menjadi pertimbangan bagi hakim untuk pidana yang proporsional. Yang ketujuh, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana. Hakim harus memikirkan dampak pidana terhadap masa depan terpidana. Apakah pidana yang dijatuhkan akan membuat pelaku menjadi lebih baik atau justru sebaliknya, membuat situasinya semakin buruk? Apakah ada alternatif pidana yang lebih efektif? Yang faktor ke-8 yaitu pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Bagaimana dampak tindak pidana terhadap korban? Apakah korban mengalami trauma berat? Apakah keluarga korban ini kehilangan pencari nafkah? Keadilan bagi korban harus menjadi pertimbangan penting. Faktor yang ke-9, pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Jika korban atau keluarganya telah memaafkan pelaku, hal ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan. Ini sejalan dengan tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik. Yang ke-10, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Bagaimana masyarakat memandang tindak pidana tersebut? Apakah tindak pidana tersebut meresahkan masyarakat luas atau hanya berdampak terbatas? Rasa keadilan masyarakat perlu dipertimbangkan. Prinsip proporsionalitas pasal 52 ayat 2 menegaskan bahwa ringan atau beratnya pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Ini adalah prinsip
proporsionalitas. Hukuman harus sebanding dengan kesalahan, tidak boleh terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera, tetapi juga tidak boleh terlalu berat sehingga tidak manusiawi. Kewajiban hakim yang penting untuk dipahami adalah bahwa pertimbangan-pertimbangan ini bukan bersifat opsional, melainkan wajib. Hakim harus mempertimbangkan semua faktor ini dalam setiap putusan pemidanaan. Jika tidak, putusan bisa dianggap cacat hukum. Saya juga akan memberikan contoh kasusnya dari pedoman pemidanaan ini, yaitu pencurian dengan kekerasan. Budi, seorang buruh pabrik berusia 25 tahun, melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengusaha di ATM. Ia mengancam korban dengan pisau dan mengambil uang sejumlah 5 juta rupiah. Ancaman pidana untuk tindak pidana ini adalah pidana penjara minimal 5 tahun. Pemidanaan dilakukan dengan pasal 52. Mari kita lihat bagaimana hakim menerapkan 10 faktor pedoman pemidanaan yang saya jelaskan tadi. Nah, kesalahan pelaku. Budi melakukan dengan sengaja, ada unsur kesalahan yang jelas. Motif dan tujuannya terungkap bahwa Budi melakukannya karena ibunya sakit keras, membutuhkan biaya operasi mendesak, dan ia sudah tidak punya cara lain. Sikap batinnya, Budi dalam kondisi terdesak dan putus asa, bukan dengan sikap jahat yang terencana lama. Cara melakukannya menggunakan pisau dengan mengancam, ada unsur kekerasan namun tidak sampai melukai korban. Sikap setelah kejadian, Budi langsung menyerahkan diri ke polisi 2 hari kemudian, menunjukkan penyesalan dan meminta maaf kepada korban. Riwayat hidup Budi adalah pekerja keras, tidak pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya, berasal dari keluarga yang kurang mampu dan merupakan tulang punggung keluarga. Pengaruh terhadap masa depan pelaku. Jika dipidana terlalu lama, keluarganya akan kehilangan pencari nafkah dan ibunya tidak akan terurus. Pengaruh terhadap korban mengalami trauma psikologis dan merasa terancam, namun tidak mengalami luka fisik. Pemaafan korban. Setelah mengetahui kondisi Budi dan melihat penyesalannya, korban memberikan pemaafan dan tidak keberatan jika pidananya diperingan. Pandangan masyarakat memandang tindakan Budi tetap salah, namun ada simpati karena kondisi yang memaksa. Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, hakim memutuskan menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, yaitu pidana penjara selama 2 tahun, 1/3 dari minimum 6 tahun yang seharusnya. Dengan pertimbangan motif yang meringankan, kondisi darurat keluarga, penyesalan dan penyerahan diri, pemaafan dari korban, dampak sosial jika pidana terlalu berat, peluang rehabilitasi yang lebih baik. Hakim juga mewajibkan Budi mengikuti program pembinaan dan mencari pekerjaan yang layak setelah dia bebas. Baik, saya juga akan menjelaskan terkait contoh kasusnya dari penggelapan dengan pemberatan untuk menjelaskan proporsionalitas tadi. Fakta kasus yaitu Andi, seorang manajer keuangan perusahaan yang menggelapkan uang perusahaan sebesar 500 juta rupiah secara sistematis selama 2 tahun. Ancaman pidana minimal 4 tahun penjara. Faktor yang memberatkan yaitu dilakukan secara terencana dan sistematis, nominal yang sangat besar, menyalahgunakan kepercayaan dan jabatan, dampak besar terhadap perusahaan atau hampir bangkrut, karyawan di PHK. Tidak menunjukkan penyesalan awal, berusaha menyembunyikan bukti. Faktor yang meringankan akhirnya mengaku dan kooperatif dengan penyidikan, mengembalikan sebagian uang yaitu sebesar 200 juta rupiah, memiliki tanggungan keluarga. Penerapan prinsip proporsionalitas, hakim harus mempertimbangkan bahwa faktor memberatkan jauh lebih dominan daripada yang meringankan. Dampak terhadap korban atau perusahaan dan karyawan sangat besar. Masyarakat memandang penggelapan dengan penyalahgunaan jabatan sebagai tindakan yang sangat tercela. Tidak ada pemaafan dari korban. Putusan hakim yaitu hakim menjatuhkan pidana penjara 7 tahun di atas minimum khusus karena mempertimbangkan proporsionalitas antara kesalahan dan dampaknya. Pidana ini dianggap seimbang, tidak terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera, tetapi juga tidak terlalu berat hingga tidak manusiawi. Hakim juga mewajibkan Andi
untuk mengembalikan sisa uang yang dia gelapkan. Baik, saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, itu terkait pidana di bawah minimum khusus. Salah satu inovasi penting dalam KUHP baru adalah pengaturan tentang penjatuhan pidana di bawah minimum khusus. Apa itu pidana minimum khusus? Yaitu dalam beberapa tindak pidana, undang-undang menetapkan ancaman pidana minimum. Misalnya pidana penjara paling singkat 5 tahun, ini disebut pidana minimum khusus. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ini. Fleksibilitas yang diatur, namun pasal 52 ayat 3 memberikan fleksibilitas kepada hakim. Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat penjatuhan pidana di bawah minimum, hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus jika yang pertama, terdapat hal-hal yang meringankan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1, yaitu faktor-faktor yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kedua, penjatuhan pidana minimum khusus tidak memenuhi rasa keadilan. Ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Batasan pengurangan, namun ada batasannya. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari 1/3 dari pidana minimum khusus yang diancamkan. Jadi jika di minimum khususnya 6 tahun, maka di pidana terendah yang bisa dijatuhkan adalah 2 tahun. Kewajiban memberikan alasan yang sangat penting. Hakim wajib mencantumkan alasan dan pertimbangan dalam putusan. Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penjatuhan pidana. Selanjutnya, implikasi dan dampak pengaturan baru. Perubahan paradigma, pengaturan, tujuan, dan pedoman pemidanaan ini membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dari retributif menjadi rehabilitatif. Sistem kita bergeser dari semata-mata menghukum atau retributif ke arah membina dan merehabilitasi atau rehabilitatif. Ini lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan. Dari tekstual menjadi kontekstual. Hakim tidak lagi hanya melihat pasal yang dilanggar, tetapi juga konteks lengkap dari tindak pidana, pelaku, dan korban. Putusan menjadi lebih holistik dan adil, dari kaku ke fleksibel. Dengan adanya kemungkinan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus, sistem menjadi lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan situasi konkret tanpa mengorbankan keadilan. Orientasi pada korban tidak lagi diabaikan dalam proses pemidanaan. Dampak terhadap korban dan pemaafan korban menjadi pertimbangan penting. Tantangan implementasi. Tentu saja pengaturan baru ini juga membawa tantangan. Hakim harus lebih cermat dan detail dalam membuat putusan. Proses persidangan mungkin memerlukan waktu yang lebih lama karena harus mengumpulkan informasi lengkap tentang berbagai faktor yang harus dipertimbangkan. Diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang intensif agar seluruh aparat penegak hukum dapat memahami dan menerapkan pedoman baru ini dengan baik. Terakhir, yaitu tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai babak baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemidanaan tidak lagi sekedar menghukum, tetapi juga mencegah, membina, menyelesaikan konflik, dan memulihkan keseimbangan. Dengan pedoman yang jelas dan komprehensif, hakim memiliki arahan yang lebih baik dalam menjatuhkan pidana yang adil dan proporsional. Semua faktor relevan dari kesalahan pelaku, motif, cara pelaksanaan, hingga dampak terhadap korban dan masyarakat harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Fleksibilitas untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus memberikan ruang bagi keadilan substantif, sementara kewajiban memberikan alasan memastikan akuntabilitas. Perubahan ini memerlukan komitmen dari seluruh kepentingan dalam sistem peradilan pidana, yaitu baik hakim, jaksa, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya untuk menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan demikian kita dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan efektif. Semoga materi ini bermanfaat untuk pemahaman kita tentang arah baru sistem pemidanaan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.